Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dia Ratnawati dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 13 yaitu mengelola kinerja dan mutu serta bab 14 yaitu mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. 1. Devina Ayu dengan NPM 182. 2. Nadia Tia Kirana dengan NPM 235. 3. M. Mufti Fahrul dengan NPM 236. 4. Saya sendiri Rizky Kamelia dengan NPM 238. 5. Warda Firda Verina dengan NPM 245. 6. Sabina Batlin dengan NPM 254. 7. Elma Lianti dengan NPM 257, dan yang terakhir M. Rahma Putra dengan NPM 266. Pengertian kontrol. Kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kerja. Inti dari dilakukannya kontrol adalah tindakan yang menyesuaikan operasional dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dasarnya adalah informasi di tangan manajer. Untuk mengontrol secara efektif, manajer perlu memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, ada memilih standar ukuran, dan yang kedua ada kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang sendiri merupakan sistem kontrol manajemen komprehensil yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran layanan pelanggan, proses bisnis internal, dan kemampuan organisasi untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya ada model kontrol umpan balik. Semua sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang dibuat. Langkah-langkah untuk kontrol umpan balik yaitu A. Membangun standar kinerja, B. Mengukur kinerja yang ada, C. Membandingkan kinerja dengan standar, dan yang terakhir D. Melakukan tindakan korektif. Selanjutnya ada aplikasi untuk anggaran. Anggaran dibuat untuk setiap divisi atau departemen dalam sebuah organisasi. Anggaran yang biasa digunakan oleh manajer yaitu A. Anggaran biaya yang terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. B. Anggaran pendapatan berisi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. C. Anggaran kas berisi yaitu menghitung penerimaan dan pengeluaran uang pada basis harian atau mingguan untuk menjamin bahwa suatu organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, anggaran modal berisi investasi terencana dalam aset besar seperti bangunan, peralatan berat, atau sistem teknologi informasi yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah kontrol keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator berguna yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan kontrol keuangan dari sebuah organisasi. Dua laporan keuangan biasanya adalah neraca keuangan dan laporan laba rugi. Dua laporan tersebut adalah titik awal dalam melakukan kontrol keuangan. Neraca keuangan atau balance sheet menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu. Dalam neraca keuangan tersebut memberikan 3 jenis informasi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas keuangan. Laporan laba rugi atau income statement memberikan kinerja keuangan perusahaan untuk interval tertentu, biasanya 1 tahun. Beberapa organisasi menghitung laporan laba rugi dalam interval 3 bulan selama setahun untuk melihat apakah organisasi tersebut telah memenuhi target penjualan dalam keuntungan. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan yang masuk ke dalam organisasi dari semua sumber serta mengurangi semua biaya termasuk biaya barang terjual,
bunga, pajak, dan depresi. Lalu ada analisis keuangan, penafsir angka. Analisis keuangan yang biasanya dilakukan berfokus pada rasio, statistik yang menunjukkan hubungan antara indikator-indikator kinerja seperti keuntungan dan aset, penjualan, dan persediaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya. Misalnya, rasio aset lancar dibagi kewajiban menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk dibuat menjadi kas guna melunasi utang-utangnya. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur kinerja internal yang berkaitan dengan aktivitas inti yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya perputaran persediaan di hutang dengan membagi jumlah penjualan dengan persediaan rata-rata. Rasio ini menunjukkan sudah berapa kali persediaan tersebut digunakan untuk memenuhi jumlah angka penjualan. Jika suatu persediaan jarang sekali dipakai, artinya terbuang percuma. Lalu ada rasio keuntungan. Manajer menganalisis keuangan perusahaan dengan mempelajari rasio keuntungan yang menyatakan keuntungan yang berguna pada sumber keuntungan, seperti penjualan atau aset. Rasio keuntungan penting adalah margin keuntungan dari penjualan yang dihitung dari laba bersih yang dibagi dengan penjualan. Begitupun dengan margin kotor adalah keuntungan kotor sebelum pajak yang dibagi dengan jumlah penjualan. Ukuran keuntungan lainnya adalah pengambilan jumlah aset atau return on total asset ROA, yaitu persentase yang membagi pendapatan bersih dengan jumlah aset. ROA adalah alat ukur berharga untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan peluang interventasi lainnya. Lalu yang terakhir ada rasio leverage. Rasio leverage adalah aktivitas pendanaan dengan utang pinjam. Sebuah perusahaan dapat menggunakan leverage untuk membuat asetnya lebih banyak memproduksi daripada tanpa ada leverage. Namun, terlalu banyak meminjam utang dapat beresiko pada organisasi hingga organisasi tersebut tidak dapat mengejar pelunasan utang. Oleh karena itu, manajemen mencatat rasio utang-utangnya yang merupakan pembagian dari jumlah utang dengan jumlah aset. Lalu selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Ayu Kartika dengan NPM 20013010182. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi kontrol yang berubah-ubah. Pendekatan yang dilakukan oleh manajer terus mengalami perubahan. Berkenaan dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai, banyak perusahaan menggunakan proses desentralisasi daripada proses kontrol hierarki. Baik kontrol hierarki maupun kontrol desentralisasi, keduanya mewakili filosofi budaya perusahaan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Nah, di bawah ini ada tabel perbedaan antara kontrol hierarki dan kontrol desentralisasi. Nah, bisa teman-teman baca. Namun secara singkatnya, kalau kontrol hierarki itu dilakukan dengan cara mengawasi dan mempengaruhi pegawai secara ekstensif dengan menggunakan aturan, kebijakan, atau wewenang atau mekanisme formal lainnya. Nah, sedangkan kalau kontrol desentralisasi itu lebih menggunakan nilai-nilai budaya perusahaan dan norma kelompok dalam mencapai tujuan-tujuan organisasinya daripada menggunakan aturan atau kebijakan tertentu. Selanjutnya ada manajemen buka buku. Manajemen buka buku sendiri merupakan kegiatan berbagi informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai di organisasi. Manajemen buka buku membuat para pegawai mempelajari sendiri kondisi keuangan perusahaan, bisa melalui grafik, gambar, rapat, atau lain sebagainya. Dengan adanya manajemen buka buku ini,
Jika suatu perusahaan mencapai keberhasilan, nantinya para pegawai akan diberi penghargaan. Tujuan dari manajemen buku ini yaitu untuk membuat para pegawai dapat berpikir dan bertindak layaknya seperti seorang pemilik bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas total atau total quality management. Merupakan komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menambahkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Teknik-tekniknya yaitu yang pertama adalah siklus kualitas, yaitu sebuah kelompok yang terdiri atas 6 hingga 12 orang pegawai yang bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang memengaruhi pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu tolok ukur, merupakan proses terus-menerus dalam mengukur produksi, layanan, dan praktik yang dibandingkan pada pesaing-pesaing besar atau perusahaan-perusahaan yang unggul di industrinya. Teknik yang ketiga adalah prinsip Six Sigma, adalah pendekatan kendali mutu yang memperhitungkan segala hal dan menekankan pengejaran yang disiplin dan gigih untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah. Yang keempat adalah pengurangan siklus waktu, merupakan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses. Dan yang terakhir merupakan perbaikan terus-menerus, yaitu pelaksanaan sejumlah besar perbaikan tambahan kecil di semua area organisasi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kesuksesan total quality management. Faktor-faktor positifnya yaitu yang pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Yang keempat, partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Dan yang terakhir, perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Kemudian untuk faktor-faktor negatifnya, yang pertama adalah ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Yang kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. Yang ketiga, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. Dan yang terakhir, manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Selanjutnya yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. Yang pertama, standar kualitas internasional. Standar ISO merupakan standar hasil dari konsensus internasional tentang syarat manajemen kualitas yang baik, sebagaimana yang diuraikan oleh International Organization for Standardization. Sertifikasi ISO telah menjadi standar yang diakui untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan-perusahaan dalam skala global. Dan di beberapa negara, perusahaan mengharuskan adanya sertifikasi ISO sebelum memulai berbisnis dengan sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu sistem kontrol keuangan baru. Yang pertama, pertambahan nilai ekonomis. Merupakan sistem kontrol yang mengukur kinerja yang berkenaan dengan keuntungan setelah pajak, dikurangi dengan biaya modal yang diinvestasikan pada aset nyata. Kemudian pertambahan nilai pasar, yang merupakan sistem kontrol yang mengukur perkiraan pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu dan proyek investasi modal yang diharapkan. Selanjutnya, pembiayaan berbasis aktivitas merupakan sistem kontrol yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan produk dan mengalokasikan biaya sesuai aktivitas tersebut. Dan yang terakhir merupakan tata kelola perusahaan, adalah sistem tata kelola organisasi sehingga kepentingan pemilik perusahaan dapat dilindungi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, bab 14, mengelola rantai nilai teknologi informasi dan bisnis. Untuk organisasi manufaktur dan jasa, organisasi manufaktur adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik, misalnya mobil, permainan video, set televisi, atau bola golf. Sebaliknya,
organisasi jasa menghasilkan produk non-fisik bagi konsumen, misalnya layan, medis, pendidikan, komunikasi, atau transportasi. Meski memiliki beberapa perbedaan organisasi, barang dan jasa menghadapi masalah operasional yang mirip. Untuk pertama, masing-masing organisasi terkait dengan penjadwalan. Sebuah klinik pengobatan harus membuat jadwal janji agar waktu dokter dan pasien dapat digunakan secara efisien. Untuk kedua, masing-masing organisasi harus memperoleh bahan baku dan suplai. Dan yang ketiga, masing-masing organisasi terkait dengan mutu dan produktivitas. Karena banyak masalah operasional yang mirip, alat-alat dan teknik-teknik manajemen operasional dapat harus ditetapkan oleh organisasi jasa sama cepatnya, seperti diterapkan organisasi barang atau manufaktur. Untuk manajemen rantai suplai, guna beroperasi secara efisien, berinovasi, dan menghasilkan produk bermuatan tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen organisasi. Harus pengiriman suplai dan bahan baku bermutu tinggi dengan harga wajar yang andal. Organisasi juga memerlukan sistem distribusi barang jadi, efisien dan andal agar dapat diakses dengan segera oleh konsumen. Manajer operasi karenanya menyadari bahwa mereka perlu mengelola seluruh rantai suplai. Manajer rantai suplai adalah istilah untuk pengelolaan urutan pemasok dan pembeli yang meliputi semua tahap pemrosesan mulai dari memperoleh bahan mentah hingga mendistribusikan barang jadi menjadi konsumen akhir. Untuk tata letak fasilitas itu pertimbangan penting lain dalam manajemen operasi adalah perencanaan tata letak fasilitas untuk memproduksi barang atau jasa. Keempat jenis tata letak yang paling banyak digunakan adalah tata letak proses, tata letak produk, tata letak seluler, dan tata letak posisi tetap. Untuk tata letak proses, dalam tata letak proses di perusahaan manufaktur, semua mesin yang mengerjakan fungsi atau tugas serupa ditempatkan dalam satu kelompok yang sama. Di sebuah bengkel, mesin-mesin giling ditempatkan bagian lain. Organisasi jasa juga menggunakan tata letak proses. Di bank, petugas peminjaman bekerja di satu tempat, kasir di tempat lain, dan manajer tempat lain. Tata letak proses memiliki keuntungan karena berpotensi penghematan dan pengurangan biaya. Sebagai contoh, pengecetan yang seluruhnya dilakukan di satu tempat. Penyemprotan cat berarti mesin dan tenaga manusia yang diperlukan untuk mengecat untuk seluruh organisasi pun berkurang. Di bank, penempatan semua kasir di satu tempat terkendali, meningkatkan keamanan. Mengkelompokkan semua kamar operasi memungkinkan rumah sakit untuk mengendalikan lingkungan semua kamar secara bersamaan. Untuk tata letak produk yang menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut proses produksi suatu barang. Lini perakitan mobil merupakan contoh klasik karena membuat produk tunggal mulai dari bahan baku sampai selesai. Restoran cepat saji pun juga banyak menggunakan tata letak produk yang di dalamnya berbagai kegiatan. Untuk membuat hamburger atau ayam goreng disusun secara berurutan, tetapi tergantung produk yang ada. Untuk tata letak seluler, di suatu pabrik manufaktur, semua mesin yang disediakan untuk urutan operasi dikelompokkan dalam sel-sel tersebut. Di organisasi jasa, semua orang yang mengerjakan proses seperti pemrosesan klaim asuransi dikelompokkan ke dalam sel-sel yang memungkinkan mereka saling melihat dan berkomunikasi. Para pegawai bekerja dalam kumpulan gugus yang memudahkan kerjasama dan pemecahan bersama secara bersama. Susunan kepegawaian pun semakin fleksibel karena para pegawai mendapatkan pendidikan lintas bagian sehingga masing-masing dapat mengerjakan semua tugas dan membantu rekan mereka jika diperlukan.
Dan yang terakhir, tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap digunakan untuk membuat produk atau jasa yang besar atau istimewa. Contoh, produk seperti ini termasuk pesawat terbang, kapal laut, dan bangunan. Produk-produk ini tidak dapat dipindahkan dari fungsi ke fungsi lain atau sepanjang lini perakitan, melainkan tenaga manusia, bahan baku, dan mesin semuanya mendatangi lokasi tetap untuk melakukan perakitan dan pemrosesan. Untuk Imagination, perusahaan desain dan berkomunikasi independen terbesar di Eropa yang berbasis di London, menjadi contoh pelayanan yang menarik. Otomatisasi teknologi. Tujuan banyak manajer operasi dewasa ini adalah menemukan kombinasi yang tepat antara teknologi dan manajemen guna memproduksi barang dan jasa secara efisien. Mari kita pelajari 3 kemajuan di bidang operasi manufaktur dan pelayanan. Identifikasi frekuensi radio. Identifikasi frekuensi radio memanfaatkan tanda pengenal elektronis yang dapat mengenali dan melacak berbagai objek seperti buku, botol deterjen, mobil, atau manusia. Salah satu pemanfaatan FRID yang paling dikenal adalah OnStar, yaitu sistem bahkan FRID berbasis satelit yang dipakai di mobil-mobil. Sistem produksi fleksibel. Teknologi maju juga telah merevolusi manufaktur. Penggunaan lini produksi otomatis yang bisa cepat disesuaikan untuk membuat lebih dari satu jenis produk disebut sistem produksi fleksibel. Produksi ramping. Produksi ramping menggabungkan teknologi canggih dengan metode-metode manajemen inovatif. Dengan menggunakan pegawai yang sangat terlatih, pengambilan pendekatan seksama dalam mencegah masalah di setiap tahap guna mengurangi pemborosan serta meningkatkan mutu dan produktivitas. Konsep produksi ramping dipelopori oleh Toyota dan telah menyebar ke seluruh dunia bagi organisasi barang maupun jasa. Manajemen persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk digunakan dalam proses produksi. Kebanyakan organisasi memiliki 3 jenis persediaan, yaitu barang jadi sebelum dikirim, barang dalam pengolahan, dan bahan mentah. Pentingnya persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi organisasi karena persediaan yang menumpuk begitu saja di lantai tempat kerja atau di gudang memakan biaya. Bertahun-tahun lalu, kekayaan suatu perusahaan diukur dari persediaannya. Sekarang, persediaan dipandang sebagai aset tidak produktif bagi perusahaan yang sadar biaya. Uang yang ditanamkan di persediaan dapat digunakan untuk usaha produktif lainnya. Persediaan tepat waktu. Sistem persediaan tepat waktu dirancang untuk mengurangi jumlah persediaan organisasi dan biaya yang mengiringinya, yang bertujuan agar bahan mentah dan jadi tidak memiliki waktu untuk menumpuk di pabrik, diperiksa, atau dalam perjalanan. Kadang-kadang sistem ini disebut dengan sistem tanpa persediaan, sistem non-persediaan, dan sistem Kanban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi telah mengubah manajemen. Secara universal, teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap praktik manajemen. Teknologi informasi yang canggih membuat manajemen bekerja dengan mulus dan tepat waktu. Batas-batas melebur. Teknologi yang semakin canggih bisa meleburkan batas-batas waktu, jarak, dan batasan individu lainnya. Teknologi informasi dapat menghubungkan orang di seluruh dunia untuk berbagi dan bertukar informasi dan bertukar ide. B. Manajemen pengetahuan. Teknologi informasi memiliki peran untuk memberikan upaya manajer untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan organisasional. Manajemen pengetahuan adalah upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakan secara luas kepada seluruh organisasi pengetahuan, dan berbeda dengan data dan informasi. Data merupakan fakta dan angka sederhana yang mutlak. Informasi adalah data yang telah dihubungkan dengan data lain dan diubah ke dalam konteks yang lebih bermanfaat lagi. Sedangkan pengetahuan merupakan informasi lain yang dibandingkan dengan informasi yang telah diketahui.
Portal manajemen pengetahuan adalah pintu akses yang dibuat sesuai selera bagi pegawai terhadap banyak sumber informasi di internet perusahaan. Pada umumnya, organisasi menggunakan sistem teknologi informasi yang beragam untuk mempermudah pengumpulan, analisis, serta pembagian informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, C. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu dalam proses pengambilan keputusan manajer yang efektif. Unsur-unsur dasar sistem informasi manajemen. 1. Sistem-sistem pendukung keputusan. Sistem-sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif berbasis komputer yang mengandalkan model-model keputusan dan basis data untuk membantu pengambilan keputusan. 2. Sistem-sistem informasi eksekutif. Sistem-sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk proses pengambilan keputusan strategis di tingkat tinggi manajemen. 3. Sistem groupware. Sistem groupware merupakan perangkat lunak yang berjalan di jaringan komputer atau melalui internet untuk menghubungkan kelompok kerja antar ruang atau di seluruh dunia. 2. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai bisnis di seluruh perusahaan. Sistem ini menduplikat proses organisasi dalam perangkat lunak, membantu pegawai melewati proses tahap demi tahap, dan mengotomatiskan proses tersebut sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu generasi baru teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan kekuatan aplikasi TI baru sebagai alat kolaborasi di dalam organisasi dengan menggunakan blog, wiki, jejaring sosial, dan berkas antar sejawat. Kesederhanaan dan keinformasian menjadikan blog media yang mudah dan nyaman untuk berkomunikasi dan berbagai ide baik dengan sesama rekan kerja maupun dengan kalangan luar. Wiki mirip dengan blog dengan menggunakan perangkat lunak untuk membuat situs web yang mengizinkan kita untuk menciptakan, berbagai, dan menyunting konten lewat antarmuka berbasis peramban. Wiki sendiri ini berbentuk bebas dan untuk menyunting hal yang mereka temukan di situs dan menambah konten, seperti ensiklopedia, daring Wikipedia, tempat ribuan relawan kontributor menulis, menyunting, dan lain-lain. Sedangkan jejaring sosial ini disebut dengan media sosial. Konten yang tercipta oleh pengguna adalah perluasan dari blog dan wiki seperti situs MySpace, Facebook, yang dimana tempat orang berinteraksi di suatu komunitas online, berbagai data, foto, dan pribadi, membuat berbagai informasi dan opini. Selanjutnya yaitu internet dan e-bisnis. Banyak organisasi ini terlibat dalam jenis-jenis e-bisnis yang dapat didefinisikan sebagai semua bisnis yang berjalan lewat proses digital melalui jejaring, bukan di ruangan fisik. Yang dimaksud ini adalah tautan elektronis lewat internet dengan konsumen, mitra, pemasok, dan lain-lain. Sedangkan pada gambar tersebut menggambarkan komponen penting e-bisnis yang terbagi menjadi dua organisasi. Yang pertama, perusahaan manufaktur dan rantai retail. Pertama, masing-masing keorganisasi menjalankan intranet, sistem komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan standar internet. Dan yang komponen yang kedua yaitu sistem yang memungkinkan perusahaan berbeda untuk berbagai data dan informasi. Extranet itu sendiri adalah sistem komunikasi eksternal yang menggunakan internet dan dipakai oleh dua atau lebih organisasi. Selanjutnya yaitu strategi e-bisnis ekspansi pasar. Seperti JCPenney, kebanyakan retail yang menjual produk online juga menggunakan situs web mereka untuk menambahkan jumlah pembeli di toko. Bloomingdale's menangkap fenomena jejaring sosial dengan mensponsori secara selama 3 hari yang memungkinkan konsumen untuk mencoba pakaian di depan kancah interaktif yang terhubung dengan sahabat mereka lewat internet. Kebanyakan retail juga mengizinkan pembelian online mengambil barang yang mereka beli lewat situs web di toko lokal. Kirkut City menyajikan pembelian online yang siap diambil dalam 24 menit. Jika tidak konsumen mendapatkan kartu hadiah senilai $24, mengajak konsumen berbelanja di toko memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mendorong barang aksesoris dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu strategi e-bisnis meningkatkan efisiensi. Lewat pendekatan ini, langkah e-bisnis hanya dilihat secara meningkatkan bisnis utama dengan meningkatkan produktivitas yang memangkas biaya. Sejumlah penelitian
membenarkan manfaat nyata dan besar e-bisnis bagi produktivitas. Bahkan perusahaan kecil pun dapat memperoleh manfaat. Alih-alih yang membeli suku cadangan dari pemasok lokal dengan harga tinggi, sebuah perusahaan kecil dapat mengakses pasar global dan mendapatkan harga terbaik untuk merundingkan harga yang lebih baik dengan pemasok lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.